semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman web lanjut, program studi D3 Teknik Informatika, kelas 2A, Politeknik Pos Indonesia, akan mempresentasikan Project Based Learning 1 tentang aplikasi booking lapangan futsal. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saudara Andika Faturrahman dengan NPM 1203002 yang akan membahas tentang halaman login, saudara Hafizul Fauzan dengan NPM 1203004 yang akan membahas tentang halaman awal dan tambah data pengguna, dan saya sendiri Salsabila Tasya Ramadhani Sueti dengan NPM 1203001 yang akan membahas tentang halaman list dan ubah data pengguna. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai halaman login. Kepada saudara Andika dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan pada bagian saya, yakni login pada sebuah aplikasi yang berjudul aplikasi booking lapangan futsal. Yang pertama, kita membuka file di folder htdocs yang bernama futsal login, dan di situ tertera ada sebuah folder bernama database. Kita buka saja, lalu di sana ada sebuah file SQL yang bernama user futsal. Nantinya kita akan memasukkannya ke dalam database MySQL di sebuah di PHP MyAdmin. Lalu setelah kita masukkan, di sini ada beberapa file yang lain lagi seperti index, forget password, reset password, dan ini satu lagi ada ubah data. Nah, di keempat file ini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang file pertama bernama index.php, kita akan menjelaskan. Yang pertama ini ada buka PHP include. Include itu sendiri merupakan untuk menyertakan file PHP lain. Di sini kita masukkan file koneksi. Lalu di sini ada session start. Session start ini yakni agar PHP dapat menjalankan perintah dari server atau klien. Dan di sini ada nilai message, kita kosong saja. Dan ini ada if, iset. Iset itu seperti pengecekan dari nilai post, submit. Lalu ada nilai email, expose sama dengan email, nilai password, nilai query, select from database-nya yang bernama user futsal, where email sama dengan nilai email, dan end password sama dengan nilai password, dan nilai result itu nilai count query, dan if result numbers-nya 0. Lalu ada nilai session nama, ada nilai session email, ada nilai session password, dan header yang dimana lokasinya itu ada pada halaman awal PHP. Yang nantinya jika nama, email, dan password benar, maka kita akan diarahkan ke halaman awal PHP. Else, jika tidak, maka akan muncul sebuah pesan alert danger atau pesan peringatan yang bernama login gagal, email atau password salah. Lalu kita masuk ke file HTML-nya. Sini ada doctype HTML, metachar 1 type 8, dan meta HTTP with XUI compatible, content IIH merupakan versi dasar dari meta. Dan di sini ada judul halaman login aplikasi booking lapangan futsal. Lalu body background colornya Gainsboro, yang dimana backgroundnya nanti berwarna Gainsboro atau berwarna keabu-abuan. Lalu ada div class container, ini untuk membungkus blok di dalamnya agar ukurannya terlihat lebih rapi. Lalu di sini ada form method post class bglike p5 shadow IG. Lalu ada font face Century Gothic. Ini untuk merubah gaya dari fontnya menjadi gaya Century Gothic. Lalu H1 style colornya 008B
8B. Center aplikasi booking ini untuk merubah gaya dari tulisannya, maksudnya warna dari tulisannya menjadi berwarna kebiru-biruan. Lalu ada tag image search, image logo PNG, di mana ini merupakan sebuah logo dari aplikasi kami. Lalu ada width dan height 60px. A1 center BR. BR ini untuk sebagai membuat paragraf baru. Perataannya perataan tengah. Lalu ada sebuah label for email yang berisikan tulisan email. Lalu ada input type text, name placeholder. Placeholder itu seperti tulisan di dalam sebuah kotak atau font yang di sini bertuliskan masukkan alamat email, mana form control SM required. Lalu yang label kedua ada label password yang bertuliskan password, dan input type text, name password, dan placeholdernya yang di dalamnya berupa masukkan password. Lalu untuk tabelnya ditutup. Lalu ada sebuah link yang bernama forget password PHP, dan kelasnya BTN SM, BTN warning, lupa password. Itu merupakan tulisan jika kita mengklik sebuah tulisan lupa password ini, maka kita akan diarahkan ke file forget password ini. Dan untuk button type kedua submit, ini BTN success, BTN login. Jika kita mengklik tombol login ini, maka kita akan diarahkan ke ini tadi, ke halaman awal yang tadi. Nah, dan ini BR untuk paragraf baru. Lalu di sini ada PHP echo message. Di sini untuk menampilkan sebuah pesan message yang tadi, yang ini, ya, yang itu, yang ini juga sebuah message. Jika ini akan tampil jika password benar atau password salah. Dan ini H6 style, copyright ini untuk tulisan dari kelompok kami, copyright kelompok 1. Lalu kita mengarah ke forget password. Ini sama, dan ini nilai pesan sama dengan nilai link. Lalu ini row nilai ID, row nilai ID encode. ID encode itu adalah sebuah media untuk menampilkan pesan atau mengirimkan pesan, ya, maksud saya. Dan ada sebuah nilai link yang dimana kita diarahkan ke ini. Jika kita mengklik sebuah button atau sebuah tombol yang bertuliskan sudah menerima email, dan jika kita mengkliknya, maka kita akan diarahkan ke sebuah halaman reset password PHP. Lalu else, jika tidak, maka akan muncul sebuah nilai pesan peringatan yang bertulis email tidak valid apabila email yang kita masukkan tidak valid. Lalu untuk script HTML-nya ini titelnya halaman lupa password. Lalu label untuk email, dan ada label untuk reset password ini. Lalu ada di sini PHP echo untuk menampilkan nilai link, di mana nilai linknya ini yang ini tadi yang di atas ini, message link yang menampilkan pesan email apakah sudah valid atau tidak. Di sini message. Lalu kita melangkah ke reset password. Di sini ada nilai ID, nilai get, ini ada sebuah link, ya. Lalu ada nilai message sama dengan nilai home. Lalu ada nilai session user sama dengan nilai ID. Lalu if nilai session user, jika nilai sessionnya itu user, maka headernya, lokasinya masuk ke ini forget password.
dan jika tidak, dan if-nya submit password dan repassword. Lalu if password sama dengan repassword, apa ya, ini untuk nilai pesan yang ditampilkan. Apabila passwordnya tidak cocok, maka akan ditampilkan sebuah pesan peringatan bertuliskan password tidak cocok. Dan jika berhasil, maka akan muncul sebuah nilai ID dekode, dan di sini ada sebuah nilai query update user futsal, set password, nilai password di mana ID, nilai ID dekode, lalu nilai result, nilai count query, dan resultnya jika ini nilai pesan. Jika password yang di reset berhasil, maka akan muncul sebuah pesan sukses yang bertuliskan reset password Anda berhasil, dan dan ada nilai home. Jika password yang berhasil itu ini diarahkan ke link ini, index PHP. Lalu jika tidak, akan ada sebuah nilai message dengan pesan peringatan yang bertuliskan gagal mereset password jika ada sebuah kendala dalam reset passwordnya. Untuk file PHP-nya, untuk titelnya halaman konfirmasi password, lalu di labelnya bertuliskan password baru, label selanjutnya masukkan password sekali lagi, lalu ada button submit reset password. Lalu di sini ada PHP echo message yang akan menampilkan pesan yang tadi. Connection, di sini ada nilai hostname, localhost, username, root, nilai password, dan nilai database futsal login. Nilai koneksi sama dengan new MySQL nilai hostname, nilai username, nilai password, dan nilai database. Jika nilai koneksi sama dengan jika nilai koneksi sama dengan koneksi error, maka akan ditampilkan connection failed atau koneksi gagal. Nah, sekian untuk pembahasan codingnya. Kita melangkah ke pembahasan aplikasinya. Untuk tampilan aplikasi awalnya kurang lebih seperti ini. Ada sebuah judul dari ini, aplikasi Booking8 Futsal. Lalu di sini ada logo, di sini ada sebuah keterangan email, password. Lalu di sini ada sebuah sebuah form yang holdernya tadi di dalam ada tulisan masukkan alamat email dan masukkan password. Lalu jika kita lupa password, kita klik tombol ini saja, lupa password. Kita klik tombol lupa password, lalu kita akan diarahkan ke halaman lupa password. Di sini kita akan memasukkan alamat email kita, yakni andika@gmail.com, alamat email yang sudah ada di dalam database. Lalu kita klik saja reset password. Setelah itu kita mengklik sudah menerima email. Nah, kita disuruh untuk memasukkan password baru. Misalnya 1357. Lalu kita masukkan password sekali lagi 1357. Kita klik tombol reset password. Nah, ada tulisan di sini reset password Anda berhasil. Lalu kita mengklik tombol login. Nah, kita masukkan email kita. Misal password kita tadi salah, kan nilai password kita tadi 1357. Misal kita tulis 1234 lalu login. Nah, maka akan muncul sebuah pesan peringatan login gagal, email atau password salah. Dan apabila kita memasukkan password yang benar, misal yang tadi kita buat 1357, lalu kita klik login, nah maka kita akan masuk ke halaman aplikasinya.
aplikasi booking lapangan futsal. Dan untuk selanjutnya, untuk halaman ini akan dijelaskan kepada teman saya. Mungkin cukup sekian pada bagian saya. Terima kasih Saudara Andika. Selanjutnya, pembahasan mengenai halaman awal dan tambah data pengguna yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hafizul. Kepada Saudara Hafizul, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding bagian halaman awal dan juga bagian tambah data. Untuk bagian halaman awal, seperti yang terlihat ini adalah tampilannya. Di bagian halaman awal ini ada header, menu navigasi, dan juga bagian tengah kosong yang diberi nama konten. Pertama, mari kita bahas dari menu navigasi. Menu navigasi ini kita buat dengan coding menu.php, di mana di bagian menu.php ini ada bagian menu divisi ini yang diberi kelas teks. Kemudian di dalamnya itu ada ULI. ULI ini berfungsi untuk membuat list seperti ini. Ada home, booking lapangan, kelola pengguna, dan juga ada submenu, ada tambah data, dan juga lihat data. Di seperti yang terlihat di sini tuh kita menghubungkan home dengan halaman awal, sehingga jika diklik dia pergi ke halaman awal. Untuk booking lapangan kita tidak menghubungkannya kemana-mana. Dan untuk kelola pengguna, di sini tuh kita membuat kelola pengguna dengan kelas kelola button, dan ada span kelas ini yang nantinya akan saya bahas. Kemudian di bawah kelola pengguna ini ada UL baru, yaitu dengan kelasnya kelola show. Di dalamnya itu ada dua list data, yaitu tambah data dan juga lihat data. Dan untuk membuat tampilan menu navigasinya seperti ini, itu diatur pada menu style CSS. Jadi kita menggunakan CSS untuk mengatur tampilannya. Di sini kita mengatur marginnya, paddingnya, warnanya, warna hurufnya seperti apa, fontnya kita seperti apa, warna backgroundnya seperti apa. Itu semua diatur di menu style.css ini. Nah, agar menu ini bisa tampil di bagian halaman awal, kita buat halaman awalnya. Di halaman awal ini ada standar, ada HTML, head. Di headnya ini kita taruh title, juga kita hubungin halaman awal ini dengan CSS nya, halaman awal CSS itu untuk mengatur tampilan halaman awal seperti yang ada di sini. Juga kita menghubungkannya dengan JavaScript, dan JavaScript ini adalah yang berguna untuk membantu membuat menu navigasinya agar tampil seperti ini. Kemudian ada body. Di dalam body itu ada header. Headernya itu kita menggunakan logo dan juga menggunakan header 2 seperti ini. Logonya logo futsal di sebelah kanan, dan di tengahnya ada aplikasi booking lapangan. Kemudian ada nav atau navigasinya. Navigasinya ini kita menggunakan maksudnya kita include menu.php tadi, sehingga dapat muncul kelas sidebar sama. Dan jadi seperti itu untuk meletakkan menu.php di dalam halaman awal. Kemudian agar kelola pengguna ini kan ada submenunya, agar dia bisa munculkan submenu, kita menggunakan script yang ditulis di halaman awal. Script itu seperti ini. Di script ini ada $.kelola button, yang mana merupakan kelas dari bagian kelola pengguna ini. Jadi kelola button diklik maka akan muncul function, yaitu di nav.ul atau kelola show, yaitu submenunya. Submenu dengan kelas kelola show akan melaksanakan show, jadi dia akan muncul. Nah, untuk mengatur bagaimana dia munculnya itu diatur di menu style bagian ini, nav.ul kelola show.
displaynya blok, jadi dia tampilannya itu seperti ini, per blok begini. Kemudian lanjutannya lagi itu ada navigable force ini, rotate itu agar mengatur sehingga dia bisa rotasi seperti ini bagi segitiganya, dan juga ini seperti mengatur urutan munculnya gitu. Jadi semisal mau bikin dua menu dengan dua menu dengan dua submenu yang lainnya, munculnya itu nggak barengan gitu. Nah, terus di bagian sini ada navigable ini, navigable click function, itu berguna sehingga jika submenunya ditekan maka submenunya ini tetap bisa jalan ke ininya. Oh ya, dan juga bagaimana dia berotasi di sininya, segitiganya itu diatur di menu style.css di bagian sini. Navigable span yang tadi itu .rotate, dia rotasi minus 180 derajat. Oke, lanjut selanjutnya setelah scriptnya selesai dibuat, ada bagian PHP nya ini. Nah, ini adalah agar bagian dimana submenunya itu bisa masuk ke halaman. Jadi di sini itu kita atur dimana menggunakan ahref halaman awal PHP, halaman awal PHP sama dengan halaman tambah data, sehingga jika nanti diambil di sini halaman halaman tambah data, maka akan diarahkan ke tambah data.php. Jika nanti yang diklik adalah lihat data, maka akan dimunculkan user ke lihat data.php. Jika tidak ada yang diklik, maka akan ditampilkan halaman awal di mana di konten itu tuliskan selamat datang, silakan pilih menu di sebelah kiri. Nah, jika sudah itu kita lanjut ke bagian tambah data. Pada bagian tambah data, nah ini dia muncul seperti ini, ada form tambah anggotanya ini, ada nama user, password, email, dan juga tombol tambahkan pengguna. Cara kerjanya adalah kita buat bagian ini dengan tambah data.php sama bagian awal itu standar semua, HTML, doc, head, body gitu. Tapi di bagian headnya ini kita hubungkan dia dengan link tambah.css itu untuk mengatur tabel formnya, itu juga mengatur tombol CSS nya, juga untuk mengatur tombol formnya itu. Dan di bagian body itu kita tulis konten, jadi dia masuk ke kontennya, tidak masuk ke bagian navigasi. Terus di sini ada yang atasnya jangan dulu dibahas. Di sini itu ada bagian tambah anggota. Di sini kita bikin dulu formnya. Sebelum kita bikin H1 dulu, tambah anggota, header satunya kita kasih judul gitu. Terus kita bikin form dengan metodenya post, dan juga actionnya kita kosongin karena akan kita eksekusi langsung di sini. Nah, di dalam form ini ada table yang mana ada nama user, juga tempat untuk input namanya yang kita beri nama user, kemudian ada password dan juga tempat input untuk passwordnya, email untuk tempat dan juga email untuk tempat input emailnya juga yang kita beri nama email. Kemudian ada buttonnya ini button on click dengan tipenya submit, dan namanya input yang kita namakan tambah pengguna. Nah, ini kenapa kita kosongin itu, jadi jika buttonnya ini diklik maka datanya akan langsung diproses di sini, jadi tidak menambah halaman lagi. Diproses dimana menggunakan script codingnya ini php include connection.php, jadi kita menghubungkan file leading dengan connectionnya. Terus if is set post input, jadi jika inputnya ditekan maka akan memanggil user, yang mana user itu adalah post dari user. Post dari user itu menggunakan name sini.
Kemudian ada post, ada memanggil password yang mana post dari password, dan juga ada memanggil email yang mana merupakan post dari email, dan juga dia akan memanggil query. Query ini akan memunculkan MySQL query yang mana terdapat koneksi, dan juga bagian sini itu akan berfungsi untuk memasukkan datanya ke database. Jadi insert into user futsal dengan value-nya yang pertama dikosongkan karena ID dan dia primary key, terus ke user, email, passwordnya diambil dari sini. Dan juga script selanjutnya adalah jika query-nya terlaksanakan dengan dan berhasil, maka akan muncul pesan pop-up upload berhasil, dan juga akan refresh ke halaman tambah datanya. Namun jika gagal, maka akan muncul pesan upload gagal dan di refresh juga ke halaman tambah datanya. Untuk lebih jelasnya kita praktikkan saja. Misal namanya Mista, passwordnya 2434, ininya misterius@gmail.com. Kita tambahkan pengguna dan dia berhasil. Kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih Saudara Hafizul. Terakhir, saya akan membahas mengenai halaman list dan ubah data pengguna. Seperti yang bisa kita lihat di navbar website ini, terdapat combo box yang apabila ditekan akan muncul menu tambah data dan lihat data. Saya akan mengklik menu lihat data, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini terdapat tabel yang dibuat dengan coding table. Kemudian, untuk mengatur style tabelnya, kita menghubungkannya dengan Ahref ke halaman CSS yang diberi nama anggota.css. Bisa kita lihat di sini, data anggota menggunakan tag TH dengan warna hitam. Untuk tabel menggunakan margin left dengan 600 px. Untuk data anggota menggunakan tag TD dengan warna hitam. Sedangkan data anggota menggunakan warna biru. Dan text decoration-nya tidak ada. Oke, selanjutnya ubah data pengguna. Jika ubah data ditekan, maka user akan dialihkan ke halaman ubah data, di mana user dapat merubah data yang dipilih. Untuk membuatnya, kita menggunakan form dengan metode push dan action-nya langsung dialihkan ke halaman ubah data. Di sini kita membuatnya dengan beberapa tag, di antaranya tag TD atau tag tabel data digunakan untuk membuat kolom dan disisipkannya data. Yang kedua ada tag TR atau table row, digunakan untuk membuat baris table. Dan yang terakhir ada tag TH atau table header yang fungsinya sama seperti tag TD, tetapi terletak di baris pertama dan sebagai header dari table seperti biasa. Isi dari form ubah data diantaranya ada ID, ada username, ada password, email, dan aksi. Dan juga ada nomor yang menggunakan tag TH. Jika kita perhatikan pada halaman ini, data-data dari user yang dipilih itu muncul karena kita hubungkan database user futsal yang terdapat ID, nama, username, dan password yang tersimpan di database, sehingga data tersebut akan muncul di website. Oke, sekarang saya akan mengklik tombol ubah dan mencoba mengubah salah satu data pengguna. Saya akan mengubah nama pengguna. Saya pilih nomor 1. Nomor 1 di sini kita lihat namanya adalah Andika. Akan saya ubah menjadi Andi. Kemudian saya klik tombol ubah data. Nah, bisa dilihat di sini, setelah selesai mengubah,
Jika ditekan ubah data, maka akan diproses dengan ESET submit. Kemudian akan muncul pop-up yang bertuliskan data berhasil diubah. Oke, kita kembali. Selanjutnya untuk menghapus data pengguna. Untuk menghapus data pengguna, coding dibuat dengan Ahref yang mengarahkannya ke halaman hapus data, di mana data akan dihapus sesuai ID data. Di sini saya akan mencoba menghapus data atas nama Mista, dan bisa kita lihat data telah terhapus dari website dan juga akan otomatis terhapus dari database. Baik, saya rasa sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.